Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Jabat 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lok Sumawe. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Dwi Kusumawati dengan nomor induk mahasiswa 2025610902. Pada hari Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji pembelajaran uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Mambaul Hikmah kelas 7, Dusun Kerten, Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Absen dulu ya. Alia Nurul Aziza ada. Gading Mega, Sinta, Siva Nur, Yunita, hadir semua ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil berusaha, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita pelajaran dimulai, Bu Guru pun silakan dulu nak. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru punya modul. Nanti bisa buat referensi kalian untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah kita pelajari dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Tolong ke belakang Mbak Mas. Bab sekarang hari ini kita akan membahas masalah Bani Umayyah. Masih ingat materi yang kemarin? Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin, Nak? Apa? Masih ingat Khulafaur Rasyidin itu apa? Ayo. Gimana, Mas? Hah? Masih ingat Khulafaur Rasyidin itu apa? Hah? Masih ingat? Nah, sekarang bagaimana kita meneladaninya pada kehidupan sehari-hari? Bagaimana Mas, Mbak? Ayo. Jujur. Nah, tidak menyontek pada waktu ujian. Terus apa lagi? Mengerjakan soal sendiri tanpa harus menyontek. Terus apa lagi, Nak? Jujur, harus baik hati dengan teman, saling membantu. Dan satu lagi, harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kenapa kalian sebagai seorang siswa harus bertanggung jawab? Jawab tanggung jawabmu sebagai siswa apa? Berarti belajar. Kenapa harus belajar? Karena pengetahuan itu nanti adalah jendela kalian untuk memperoleh kesuksesan. Masa depan kalian yang menentukan kalian sendiri dengan belajar mulai dari dini. Terus, jika kalian menjadi seorang pemimpin di dalam kelas, di dalam kelas dulu aja, nggak usah jauh-jauh. Sifat kepemimpinan dari khalifah mana yang akan kalian tiru? Terus mengapa? Ayo jawab Mbak. Ada yang mau menjawab? Nah, iya Umar bin Khattab. Terus kenapa Mbak? Iya, tepuk tangan buat temannya. Sekarang saya mau membacakan tujuan pembelajaran materi perkembangan peradaban Islam pada masa Umayyah. Yang pertama, menjelaskan latar belakang dan sejarah berdirinya Bani Umayyah. Yang kedua, mendeskripsikan sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan juga budaya. Yang keempat, menemukan ibrah. Ibrah itu adalah pelajaran dari perkembangan peradaban Islam masa Bani Umayyah dan mengaitkannya dengan kesehari-hari. Nah, itu tujuan dari pembelajaran Bani Umayyah yang akan kita pelajari pada hari ini. Saya akan menayangkan video, silahkan nanti jangan lupa dicatat. Nanti habis nonton video, kalian akan saya kasih pertanyaan dari video tersebut. Jadi habis video kalian catat dulu apa yang ada, yang sudah kalian pelajari dari video yang saya tampilkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita berjumpa lagi dalam video pendidikan agama Islam. Bersama saya
Ibu Guru Anindita Audin Amli. Nah, pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kita akan belajar tentang dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa, hingga Eropa. Nah, itu tadi fokus kita membahas sejarah perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, Ibu Guru Anindita, pamit undur diri. Nah, sekarang sudah tak putarkan videonya. Bu Guru mau bertanya dari video itu tadi. Aspek perkembangan dari Bani Umayyah mencakup aspek apa aja, Nak? Dari video yang sudah ditayangkan Bu Guru tadi, aspeknya ada banyak, ya kan? Nah, apa aja aspeknya yang sudah berkembang pada zaman itu, Bani Umayyah? Ya, sistem pemerintah administrasinya. Terus apa lagi? Ya, perluasan wilayah. Terus, nah silahkan. Sesudah itu, Bu Guru punya materi selanjutnya, yaitu materi dari PPT. Silahkan nanti juga disimak baik-baik, jangan bicara sendiri ya. Perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, sejarah berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah berdiri setelah terjadinya konflik politik pada akhir masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661, berarti pada zaman Bani Umayyah pemerintahannya itu berbentuk dinasti. Dinasti itu keturunan. Pendiri dan pusat pemerintahan pendiri dinasti Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi pendirinya dinasti Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Pada tahun berapa, Nak? 661 Masehi. Ibu kotanya namanya apa? Damaskus atau Suriah. Kekuasaan tanpa keadilan. Nah, berarti keadilan itu tetap dibutuhkan. Kalian jadi pemimpin, ben awet jadi pemimpin itu harus adil. Sekian, terima kasih dari materi PPT. Nah, yang sudah kalian simak, Bu Guru mau bertanya, siapa pendiri Bani Umayyah? Siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sofyan. Iya, pintar. Muawiyah bin Abi Sofyan. Terus pertanyaan kedua, bentuk pemerintahan Bani Umayyah. Ayo, apa tadi? Monarki atau dinasti. Ya, monarki atau dinasti, keturunan. Terus pelajaran apa yang kita ambil dari perkembangan Bani Umayyah itu? Nah, sekarang sudah Bu Guru sudah video, sudah PPT-nya juga. Sekarang kalian saya minta buat kelompok karena sudah dikelompokkan. Jadi nanti ini Bu Guru ada LKPD, saya bagikan. Habis kalian jawab di sini, kalian tulis di PPT-nya, kasih namanya, jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Terus habis itu kalian diskusikan. Ini Bu Guru ada buku juga. Nah, nanti kalau yang punya HP bisa pakai HP-nya buat nyari jawaban dari PPT-nya itu, hasil diskusinya. Boleh pakai HP, pakai buku, atau bantuan yang lain dari modul yang buku kasih tadi boleh. Ya, habis itu nanti silakan kalian presentasi ke depan berkelompok.
Itu ada petunjuk kerjanya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Diskusikan setiap pertanyaan dengan anggota kelompok. Itu ada 3 pertanyaan dari Bu Guru. Tuliskan jawaban dengan bahasanya sendiri. Pertanyaan yang pertama, itu jelaskan kalian menganalisis masalah. Nah, jelaskan latar belakang berdirinya Bani Umayyah. Yang analisis masalahnya itu. Terus mengapa sistem pemerintahan berubah menjadi dinasti? Bisa. Ada yang sudah selesai, boleh maju ke depan buat presentasi, nak. Mungkin bisa dari kelompok sana dulu, yuk. Temannya diajak ke depan, dipresentasikan, nanti ada yang bertanya, kalian menjawab. Nggih, di situ depan. Agak ke sini nggak apa, Mbak? Agak ke sini, agak ke sini, agak ke sini. Nah, agak ke sini. Ini, Mbak. Udah, heeh. Monggo. Dibaca semua aja yang sini lah. Ini dari kemudian memicu transisi dari sistem kolonial ke sistem monarki. Budaya etika termasuknya pendidikan barat. Iya. Dari presentasi teman-teman kalian dari kelompok 1, ada yang mau bertanya, mungkin ada yang bisa raise hand terus bertanya. Raise hand dulu baru bertanya ya. Ada yang mau bertanya, nak? Tapi raise hand dulu ya, angkat tangan dulu baru bertanya. Tuh ada temannya yang mau bertanya. Jawabannya, kemajuan peradaban Daulah Umayyah terlihat dari gaya arsitektur khas Arab Islam pada masjid. Masjid tidak hanya sebagai tempat sholat berjamaah, masjid juga digunakan sebagai pembentukan karakter, bagian dari kompleks bangunan pemerintahan dan administrasi. Nah, dari pertanyaan temanmu tadi, apa yang menunjukkan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah? Kemajuannya ada pada gaya arsitektur khas Arab Islam pada masjid, tempat ibadah, ya toh? Masjid tidak hanya untuk tempat ibadah berjamaah saja, tapi juga untuk digunakan untuk pembentukan karakter. Terus dibuat untuk pemerintahan dan administrasi juga. Itu jawabannya. Oh, terima kasih Mbak dari kelompok 1, bisa minta aplausnya. Dari kelompok 2, ayo maju. Ayo Mbak, maju dulu. Kelompok 2. Ya, dari kelompok presentasi kelompok 2, ada yang mau ditanyakan, nak? Ayo Mas, silahkan. Mengapa pada saat pendidikan bahasa Arab?
Ya, kenapa bahasa Arab dijadikan bahasa resmi? Ya, karena perannya yang sentral dalam agama Islam dan Al-Quran dan hadis, penyebaran Islam yang luas, serta fungsinya sebagai alat pemersatu administrasi dan budaya. Pada peradaban Islam menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa internasional yang penting. Bahkan bahasa resmi PBB dan banyak negara Arab serta alat diplomasi dan perdagangan global. Itu jawabannya. Mbak, terima kasih. Bisa minta aplausnya buat teman-teman. Yuk, kelompok 3. Satu menjelaskan sebagai dirinya budaya berdirinya di atas belakang kekayaan politik pasca pembunuhan Khalifah bin Utsman dan Ali bin Abi Thalib yang memuncak pada konflik antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan serta pecahan internal kaum muslimin menjadi Khawarij dan Syiah. Muawiyah kemudian mengambil alih kekuasaan setelah Ali Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahan demi persatuan umat. Memadai perbedaannya Khalifah Rasyidin dan Binu Dinasti Umayyah di Damaskus pada tahun 901 Masehi. Menjelaskan dampak di Islam, misalnya kemajuan Islam terutama seperti kemajuan pengetahuan yang menjadi fondasi sains pengembangan seni dan arsitektur aligrafi perkembangan seni ekonomi perbaikan perkembangan tingkat badan menentukan identitas budaya yang kaya bahasa Melayu menangkan diri negara tentang pengaruh politik dan budaya yang menciptakan kesetaraan dan menginspirasi peradaban lain melalui khalifah dan pertukaran budaya. Meskipun kolonialisme kemudian membawa tantangan berupa dualisme budaya, maksudnya pendidikan barat. Redaksi Libra
Berikutnya dari program utama dan sejarah Bani Umayyah. Suatu pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas. Di bawah kepemimpinan seperti Al-Mulk bin Abdul Malik, Bani Umayyah membangun rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas. Menunjukkan bahwa kemajuan negara tidak hanya soal kekuasaan tetapi juga kesejahteraan rakyat. Pendidikan dan ilmu pengetahuan harus didukung, masing-masing dijadikan pusat pembelajaran berbagai ilmu, sastra, matematika, dan kedokteran. Menunjukkan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan bersama ilmu agama untuk kemajuan umat. Jika kekuasaan membutuhkan integritas dan manajemen yang kuat. Pemilihan pegawai yang cerdas dan berintegritas serta pembangunan wilayah yang luas menunjukkan pentingnya kepemimpinannya, kompeten dan visi untuk mengelola kekuasaan demi kejayaan peradaban. Iya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Sudah. Oh iya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Bisa minta uploadnya. Biar tidak ngantuk, Bu Ayu punya tepuk. Silakan nanti bisa diikuti ya. Kita tepuk semangat ben gak ngantuk. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat belajar sejarah. Nah, sekarang kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan, sudah video, sudah PPT. Lah, kesimpulannya adalah kita tarik kesimpulan dari materi ini. Dinasti Bani Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang menerapkan pemerintahan turun-temurun atau apa tadi? Turun-temurun, monarki. Pada masa ini, Islam mengalami kemajuan pesat di bidang politik, administrasi, ilmu pengetahuan, dan juga budaya. Meskipun memiliki banyak keberhasilan, masa ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya keadilan dan persatuan. Ya, manapun nanti tempatnya kalian sebagai seorang pemimpin harus adil, jujur, sebagaimana yang diajarkan pada sifat-sifat Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, terus perkembangan pada Bani Umayyah. Dari segi sistem kepemimpinan, masa Khulafaur Rasyidin dipimpin melalui prinsip Muawiyah atau kesepakatan sama demokratis berdasarkan kualitas dari diri dan kesetiaan pada ajaran Nabi. Sedangkan pada masa Bani Umayyah terjadi perubahan drastis dari sistem monarki absolut atau kerajaan turun-temurun di mana kekuasaan diwariskan kepada turun-temurun dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, seperti itu. Sebelum Anu silakan berdoa dulu. Ya, dipimpin doanya, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Amin ya rabbal alamin. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.